Anda pasti Dr. Sao. Akhirnya, kami bertemu dengan Anda. Anda seorang dokter, bukan? Putri saya. Saya selalu mengagumi dokter. Benarkah? Putri Anda memiliki selera yang sangat baik. Anda bisa tenang. Memiliki dokter di rumah. Xiaoxin, mari kita bertemu sekarang. Bawa ibumu. Bersamamu. Di mana kita akan bertemu? Rumah sakit mana yang paling dekat dengan rumah Anda? Rumah sakit keempat. Sekarang kemudian, mari kita bertemu di depan rumah sakit. Apa artinya ini? Apa yang terjadi? Mengapa Anda bertemu di rumah sakit? Karena saya seorang dokter. Apa maksudmu? Saya menyuruh Anda tinggal di rumah. Saya bilang, itu akan memakan waktu lama. Sekarang Anda mengerti? Dr. Chong. Apa yang terjadi pada ibu saya? Anda benar. Ibunya menderita penyakit arteri koroner. Benarkah? Saya tahu bahwa ibu saya menderita tekanan darah tinggi, tapi dia tidak pernah menderita penyakit jantung. Mengapa Anda terkena penyakit arteri koroner? Jangan khawatir. Ini laporannya. Bagaimana Anda? Melihatnya? Bibi, Anda benar-benar tidak tahu? Yifeng adalah yang terbaik, selalu di kampus kami. Dan sekarang, dia adalah seorang pemimpin rumah sakit Yanxi. Dia memiliki wawasan yang tajam. Qin Feng, mengapa Anda tidak memberitahu kami bagaimana Anda menyadarinya? Saya juga penasaran. Ibuku, biasanya, tidak ada tanda-tanda sebelum terkena penyakit jantung koroner. Tapi dalam beberapa kasus, gejala tipikal mungkin muncul. Ketika aku berbicara dengan Xiaoxin, aku perhatikan ibunya. Selalu memegang rahangnya. Aku berasumsi bahwa ibunya mungkin menderita sakit gigi dan lengan kirinya sakit. Ini kemungkinan besar. Gejala-gejala ini, Anda penyakit jantung koroner. Begitu itu terjadi, bisa diikuti oleh stroke. Bisa menyebabkan kematian mendadak. Kita tidak bisa membuang waktu. Itu sebabnya aku mengizinkan Xiaoxin bertemu denganmu di rumah sakit. Syukurlah. Terima kasih, Dr. Sao. Ibuku pasti dalam bahaya. Tanpa bantuanmu. Terima kasih. Sama-sama. Ini tugasku. Bibi, aku juga ingin berterima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Xiaoxin, pergi dan rawat ibumu. Xiaoxin, ikut aku. Ada sesuatu yang harus kau waspadai. Xiaoxin. Apa yang kau lakukan? Kita harus pulang dan beristirahat. Anak nakal. Aku tertipu. Tidak heran kau tiba-tiba ingin bertemu dengannya. Dan kau acuh tak acuh. Kau bahkan memintanya bertemu di rumah sakit. Kau bilang akan memakan waktu lama. Kau membuatku sangat takut. Ibu, apa yang kau pikirkan? Aku anakmu. Tidak ada yang mengenalku lebih baik darimu. Orang peduli dengan penampilan mereka. Oak, kamu. Kamu sedang mendiagnosis penyakit. Apakah kamu ingin mendiagnosis setiap orang yang kamu temui? Ibu, aku hanya berharap semua orang sehat selalu. Suatu pergerakan membawa baka di mobil pasien. Semoga baja masuk ke paru-paru pasien. Itu dekat dengan jantung. Segera panggil dokter. Panggil forensik. Mereka membuka jalur cepat. Lakukan semua yang kita bisa untuk menyelamatkan pasien. Anakku. Dokter, bagaimana anak saya? Bagaimana anak saya? Kami melakukan tes. Kami akan mengeluarkan bongkahan baja ibu terlebih dahulu. Prosesnya selesai. Bagus. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Selamatkan anak saya. Jangan khawatir. Prosesnya selesai. Tunggu sebentar. Sangat berbahaya bahwa Siapa kamu? Anakku, ini bukan rumah sakitmu. Saya dokter di rumah sakit Yanxi. Saya seorang ahli jantung. Karena kamu belum memastikan kasusnya. Mengeluarkan benda logam. Membahayakan anak itu. Kamu bukan dokter di sini. Kamu tidak ikut serta dalam proses ini. Benda logam di paru-parunya. Kita harus mengeluarkan sekarang. Waktu semakin habis. Anakku. Tunggu sebentar. Aku bisa jelaskan. Shu Qingfeng, apakah kamu Dokter Shu? Dokter San, dia orang asing di sini. Dia tidak bisa bergabung dengan kita. Aku Shu Qingfeng, wakil kepala kardiologi. Dia adalah pejabat termuda di rumah sakit Yanxi. Ada ahli jantung di sini. Benar, bukan? Ya. Tolong periksa jantung anak ini. Untuk memastikan adanya suara sistolik. Ya. Silakan. Oh, ibu dari anak ini. Apakah anak Anda terluka? Apakah dia demam? Ya, demamnya berlangsung lebih dari sebulan. Dia minum antibiotik, tapi tidak ada gunanya. Saya sedang membawanya ke rumah sakit. Tapi, kecelakaan itu terjadi. Lihat, ada lepuh di jarinya. Dia juga memiliki eritema multiforme di lengannya. Dia demam. Suara sistolik yang tidak normal. Saya pikir, dia mungkin menderita endokarditis infektif. Saya menyarankan, lakukan pilihan berwarna pada jantung. Jika kawat logam dilepas sekarang, anak ini akan dalam bahaya. Katup mitral akan lepas. Darah akan bersirkulasi ke seluruh tubuh. Melalui pembuluh darah. Jantung akan menjadi sesak. Tubuh mungkin akan sakit. Lebih buruk lagi, paru-paru dan otak juga bisa menjadi sesak.
Kondisi kondisi harus dilakukan. Lepaskan kawat logam dan lakukan operasi secara bersamaan. Oh, suster. Ikuti sarannya. Pemilihan obat warna telah dilakukan. Bagus. Terima kasih. Hello, Dr. Shaw. Selamat datang. Dr. Shaw. Dr. Shaw. Selamat datang. Guan Yucheng. Bukankah dia sedang liburan? Kamu pulang bukan cuma untuk menghindariku, kan? Bagus. Aku akan menunggumu dari pagi sampai malam. Sampai dia kembali. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Bagaimana? Apa kamu benci kakakmu? Sudah bilang kepadamu. Apa kamu tidak mengerti? Kita tidak punya. Yang dibutuhkan untuk rapat. Aku kesini untuk menemuimu. Kamu sangat dingin. Selama 1 bulan 8 hari, kamu mengambil hatiku. Dan sekarang kamu ingin putus denganku? Katakan padaku. Kamu lelah dengan hubungan kita. Atau dia jatuh cinta pada orang lain. Maaf. Aku masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Selamat datang. Kenapa kamu memesan kamar hotel lagi? Seharusnya kamu memberitahuku sebelumnya. Oke, aku akan datang siang nanti. Oh, anak nakal, Di. Lantai berapa? Hello, Dr. Shaw. Apa kamu ingin bicara denganku? Dia mengikutiku sepanjang jalan. Silakan masuk, duduklah. Pasien siapa di keluargamu? Apakah dia mengalami masalah? Aku sakit. Tunjukkan rekam medismu. Aku jijik padamu. Kamu. Kamu hanya mengikutiku karena tidak tahan antri di pendaftaran, kan? Aku masih punya waktu. Bagus. Duduk, aku akan memeriksamu. Jasmu, tolong. Aku baru saja melihat yang mulia ini. Dia menipu seorang gadis. Lalu langsung berkaitan dengan gadis lain. Karena itu, aku merasa sangat tidak nyaman sekarang. Apa kamu pikir aku bisa sembuh? Oh, tidak. Aku melakukan kesalahan. Kamu tidak bisa, kan? Oke, biar aku bantu kamu. Kamu bisa dengar suaranya? Suara apa itu? Detak jantungku. Apakah itu jantung manusia? Tentu saja itu jantung manusia. Begitu juga. Jadi tolong ingat, jadilah manusia. Jadi tidak ada. Di balik jas doktermu. Ayo pergi. Si ada pasangan. Aku tidak kenal gadis itu. Giavi, ada apa? Tidak ada. Aku akan menemuimu nanti. Anak sayang. Ibu, aku sudah bilang sebelumnya. Kamu tidak perlu memesan kamar di sebelah rumah sakit. Aku tidak masuk. Aku bisa pulang jika aku mau. Ada apa denganmu? Aku tidak pergi ke rumah sakit untuk mencarimu. Aku tidak mengganggu pekerjaanmu. Aku sudah keluar dari rumah sakit. Mengapa aku tidak bisa melakukan hal-hal ini untukmu? Ibu pasti lelah. Sekarang, duduklah di sini dan istirahat sebentar. Aku baik-baik saja. Nok, tolong duduk. Ibuku, aku ingin bertanya padamu. Sesuatu tentang gadis kecil. Yang disebut si kecil cuka. Si kecil cuka? Bagaimana kamu mengenalnya? Ibu,
Aku sudah bilang sebelumnya. Kamu tidak boleh menggunakan namaku untuk membantuku mencari pacar. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku melakukannya untukmu. Kamu tidak. Kamu tertarik tapi tidak memulai kencan. Tapi aku tidak banyak bicara dengannya. Aku kadang berkomentar di foto-foto pribadinya. Dan foto makanan yang diambil dengan ponselnya. Dan aku bilang padanya, wahai bidadari kecil, kamu sangat cantik. Dan kadang ketika dia sedih, padanya. Ketika kamu menderita insomnia, aku membagikan sebuah lagu yang menenangkan. Itu saja. Ya ampun. Ibu. Kamu sangat pandai merayu. Merayu? Kamu akan jadi pertama yang membantu anaknya berkencan? Online. Oke, tidak apa-apa. Singkatnya, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Dan aku hanya memikirkanmu. Aku tahu, Ibu. Supnya mulai dingin. Sepetlah. Apakah panas? Tidak. Hati-hati. Ya Ibu. Makan dulu. Kamu butuh makanan. Jadi habiskan semuanya. Bagus, Nok. Sudah selesai? Sekarang berpakaian dan ikut aku keluar. Nok, Aku harus kembali bekerja. Ayah, aku sudah selesai, kan? Ayo pergi. Tidak. Aku harus bertemu dengan 2 agen properti lagi. Aku ada kerjaan sore ini. jangan menipuku. Kamu tidak perlu menipuku. Kamu punya istirahat sore. Aku sangat tahu itu. Aku sudah bersamamu sepanjang pagi. Kita sudah bertemu banyak agen properti. Tidak ada yang akan mengambil kamarmu. Ayo pulang ke rumah, oke? Aku tidak percaya ini. Aku tidak bisa menjual kamar tunggal ini. Aku tidak percaya ini. Lihat foto-foto ini. Foto ini. Dan di belakangnya ada informasi dasar. Foto ini. Lihat gadis itu. Berapa total gadis di sini? Apa yang kamu lakukan? Lihat baik-baik. Mana yang paling cocok untukmu? Atau yang manapun yang kamu suka. Kamu bisa memberitahuku. Dan di belakangnya, nomor telepon. Lalu kita bisa menghubunginya. Selain itu, di sana. Definisi mereka, seperti pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Kamu harus menyebutkannya. Aku akan memeriksanya ketika kembali. Menjerti? Jangan abaikan aku. Aku benar-benar ada urusan siang ini. Sudah waktunya pergi. Tidak mungkin. Seseorang akan datang. Aku harus menemuinya setidaknya sekali. Selamat datang. Apa jadwal untuk minggu depan? Zoe Win-Win pada Kamis pagi. Yo sayang, selamat siang. Tidak. Itu untuk minggu depan. Oke, sampai jumpa. Kebetulan banget. Banyak janji. Pagi dan siang sudah dipesan. Salah satunya harus menunggu sampai bulan depan. Lakukan persis seperti yang kamu lakukan. Ini akan perlu diperbaiki. Aku sangat memahami. Tapi kesehatan fisik lebih penting. Perbaikan tubuh? Aku. Ini normal bagiku. Ya Tuhan. Kakakku, Terima kasih. Halo. Chijun? Apa kabar? Permisi, sekarang 10 dokter terbaik dipilih. Di rumah sakit. Ini adalah 3 kandidat. Dari Departemen Kardiologi kami. 1 tempat tidur, 1 suara. Silakan memilih. Berikan jempolmu untuk dokter favoritmu. bolehkah saya tidak memilih? Kenapa? Dokter Yang dan Dokter Song? Aku tidak kenal mereka. Shu King Feng. Aku tidak ingin memilihnya. Dokter Sao adalah dokter yang baik. Kenapa kamu tidak memilihnya? Apa hubunganku denganmu? Tidak ada. Dia tidak akan memilihmu. Memilih atau tidak? Itu adalah kebebasan mereka. Selesaikan urusanmu dulu. Oh, Dr. Shaw. Gadis di kamar 702. Apakah dia gadis yang sama yang ada di klinikmu? Berhenti di sini. Hei Yu Cheng. Apakah Dokter Sao adalah temanmu? Tidak. Tidak. Tapi perawat. Dia bilang kalian berdua saling kenal. Kau kaget Parmu, Chijun, menelpon. Dia bilang Shu King Feng. Dia adalah kepala departemen bedah jantung. Karena itu, dia harus berusaha sedikit. Ayo minta dia untuk mengoperasi Ciwu. Tapi ada banyak dokter yang bisa dipilih. Kenapa dia? Itu, ahli dalam operasi jenis ini. Siapa lagi yang bisa kita minta bantuan? Yu Cheng, jika kamu kenal dia, pergi dan mohon bantuannya. Haruskah aku memohon padanya? Tidak. Lebih cepat.
Sudah waktunya kamu bepergian lagi. Dan dia tidak akan berada di sini selama beberapa hari. Jadi bagaimana aku bisa menemukanmu, ya? Pergilah, tolong. Aku mohon. Tolong, pergi. Bagus. Hmm, Kamu datang tepat pada waktunya. Aku punya sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Gadis yang kulihat hari itu. Aku yang mengenalnya. Sama sekali tidak. Ibuku yang menggunakan ponselku. Untuk ngobrol dengannya, yang membuatnya salah paham. Tapi aku tidak ingin ini berpengaruh. Urusan pribadiku. Di rumah sakit. Dan foto-foto staf medis. Lihat. Sama. Seperti yang kulihat di kafe. Oh, itu ibumu. Jelas. Aku menunggu. Oh, aku punya. Aku melakukan kesalahan. Aku sangat menyesal. Ini pasti. Aku minta maaf atas ketidaksopananku. Maaf. Sebenarnya, aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu. Kenapa? Pasien operasi nomor 702, Chen Chiwu. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Operasi. Dilakukan oleh rumah sakit. Tidak ada pengecualian di sini. Aku tidak meminta perlakuan khusus. Ini hanya permintaan keluarga. Apakah ini terlalu banyak? Kami telah melihat bahwa operasi Chen Chiwu berhasil. Kamu adalah ahli di bidang ini. Kamu punya banyak kisah sukses. Tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Jadi aku berharap bahwa dia mempertimbangkan masalah ini dengan serius dan adil. Bisakah kamu melakukannya? Maaf. Jadwalku sudah penuh. Dan prosedur jadwal ini. Selain itu, rumah sakit ini bukan hanya untuk Anda. Kami memiliki banyak pasien lain. Jadi tolong jangan ganggu. Dalam sistem rumah sakit normal. Maaf. Saya akan bekerja sekarang. Mobil saya benar. Dia tewas dalam kecelakaan mobil. Sebelum kematiannya, dia menandatangani perjanjian untuk mendonasikan tubuhnya. Indikator fisiknya kokak. Persis dengan si Dawei. Tetapi tubuhnya mengalami kerusakan parah. Oleh karena itu, prosesnya akan sangat sulit. Bagaimana dengan Shidawei? Dia berada di Shanghai. Anda dapat melakukan prosedur padanya kapan saja. Pemilik kami telah mengajukan permintaan ke rumah sakit kami. Mereka memerintahkan Anda untuk segera pergi ke Shanghai. Cek penerbangan untuk saya. Captain Guan. Syukurlah Anda kembali. Kami sangat senang bertemu Anda lagi. Semua orang, kan? Ja? Mereka mengangkat jantung dengan cepat. Pastikan dia tiba di Shanghai. Dalam 6 jam. Bagus. Setelah proses selesai, kami hanya bisa menggunakan pesawat maskapai China Innovation Air, CNA, AX2077. Tetapi bandara akan mengaktifkan jalur hijau untuk transplantasi organ. Bekerja sama dengan tim dukungan jalanan. Tetap berhubungan dengan bandara kapan saja. Kapten, kami telah menyelesaikan pemeriksaan. Bagus. Kasus khusus 2077. Kasus khusus 2077. Akan ada 2 penumpang di penerbangan ini. Untuk mengangkut organ yang ditransplantasikan ke Shanghai. Transplantasi organ yang ditransplantasikan. 2077 menerima. Larutan perlindungan jantung. Kita harus mencoba. Pertahankan sebanyak mungkin pembuluh darah. Agar ada lebih banyak ruang. Untuk koneksi. Saat melakukan operasi pada penerima. Bagus. Apakah kotak pendingin organ sudah siap? Ya, Es batu. Kamu luar biasa. 10 menit yang lalu. Banyak yang harus dilakukan. Kita tidak punya waktu. Cepat. tangani dengan hati-hati. Hati-hati. Mengerti. Dr. Shaudiar. Shaw. Dokter, aku berharap. Semoga jantung suamiku bertahan. Dalam denyut, bayiku akan segera lahir. Meskipun dia tidak akan bisa melihat ayahnya lagi. Aku masih berharap untuk mendengar suaranya. Detect jantung ayahku. Jangan khawatir. Aku pasti akan mengabulkan keinginanmu. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Anda. Atas donasi yang murah hati dari suami Anda. Dokter, aku percaya padamu. Sudah waktunya untuk pergi. Pemberitahuan terbaru. Dalam perjalanan ini, kami akan membantu mengangkut organ yang ditransplantasikan ke Shanghai. Dokter sedang dalam perjalanan, jadi kita harus bersiap dengan baik. Ingat, pastikan untuk kebenaran perasaan penumpang. Mari kita bersama.
Fokuskan semua usahamu. Terima kasih, Kapten. Selamat datang di Nice Airlines. Silakan masuk. Oh, Tuan Lee. Selamat malam, Tuan Lee. Silakan lewat sini. Apakah Anda ingin minum sesuatu, Tuan Lee? Tidak, terima kasih. Bagus. Selamat malam, Nyonya. Dari sini, silakan. Dr. Sao, lihat. Ada proses boarding untuk pesawat. Tapi layanan kami menunjukkan. Kita membutuhkan 5 menit lagi. Pasti sudah terlambat. Kita sudah melewati waktu keberangkatan. Dan berapa pesawat berangkat? Maaf, Pak. Ada 2 penumpang. Mereka tidak bisa naik pesawat. Berapa lama lagi? Waktunya harus ditentukan tepat oleh menara pengawas. Ini buruk. Santai saja. Kami sangat menyesal. Pusat Respon Dispatch, China 2077. Dokter terjebak macet. Dia tidak bisa sampai di bandara tepat waktu. Pesawat akan lepas landas dalam setengah jam. Tunggu operasi transplantasi jantung. Panggilan 2077 diterima. Selamat malam, hadirin sekalian. Saya pemimpin perjalanan ini. Penerbangan ini bertanggung jawab mengangkut. Organ transplantasi dikirim ke Shanghai. Tapi tidak bisa sampai di bandara tepat waktu. Sementara, Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Kami akan mencari solusi. Mau kemana, Dokter Sang? Hampir. Jam berapa pesawat berangkat? Untuk transfer organ? Ayo, kalau mereka tidak bisa naik pesawat ini, akan ada penerbangan lain. Tuan Lee, maaf. Tapi ini penerbangan terakhir. Kiskiwi ke Shanghai. Saya harap Anda mengerti. Saya mengerti Anda. Bisakah Anda? Anda mengerti saya? Ibu mertua saya sedang di ruang operasi. Jika tidak sampai waktu, istri saya akan menceraikan saya. Siapa yang bertanggung jawab? Tapi pesawat kami. akan segera lepas landas. Mohon tenang. Aku tidak bisa. Aku memintamu sekarang. Berangkat segera. Apa waktu keberangkatan yang tepat? Berikan kami waktu yang tepat. Baik? Terima kasih. Baik. Semoga yang terbaik untukmu. Eo. Captain Guan, salah satu penumpang kelas 1. Dia keberatan dengan penundaan keberangkatan. Mengerti. Aku akan lihat. Baik. Kamu tahu berapa kali? Apa yang jelas? Kapten, Tadi. Ong Chen menjelaskan kepada penumpang. Oke, aku mengerti. Kami sangat menyesal, Tuan Lee. Apa gunanya meminta maaf? Aku sedang terburu-buru. Kapten, Halo, Tuan Lee. Aku adalah pemimpin perjalanan ini. Guan Yuking. Sekarang, rumah sakit di Shanghai. Siap untuk operasi. Semua orang menunggu jantung itu. Jika kita berangkat sekarang, pasien akan kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Aku tidak berpikir begitu. Itu yang ingin kamu lihat. Menurut apa yang kamu katakan. Kamu menghargai keluargamu sangat. Karena itu, aku berhak. Aku butuh dukunganmu. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa menjelaskan kepada istrimu. Atas nama perusahaan kami. Aku pikir istrimu akan mengerti sepenuhnya. Kamu menelpon istriku? Ya Tuhan, aku akan kehilangan istriku sepenuhnya. Baik. Tak perlu bicara lagi. Hari yang buruk sekali. Terima kasih atas dukungan dan pengertiannya. Ya Tuhan. Mohon bersabar. Maaf, rumah sakit yang 11. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dr. Sao, lewat sini. Lihat jamnya. Aku muak dengan itu. Temanku, kamu sangat terlambat. Aku benar-benar terlambat. Kami semua menunggumu. Semuanya, maaf, karena keterlambatan. Pesawat akan segera lepas landas. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya. CNA 2077. CNA 2077. Radar Regulasi Area Shanghai. China 2077. Peringatan cuaca telah dikeluarkan. Angin kencang di Cina Selatan. Garis depan badai petir sudah mencapai Shanghai. Dan Shanghai akan ditutup. Bandara Pudong. 2200 hours. Mohon laporkan niat Anda. China 2077. Permintaan transfer ke Nanjing. 423.900. Mohon saran. Diterima. Para wanita. Kesederhanaan. Karena badai petir akan ditutup. Bandara Hongqiao Shanghai dan Bandara Pudong sementara akan mendarat. Perjalanan ini di Nanjing. Apakah akan mendarat? Di Nanjing.
dari Nanjing ke Shanghai. Kami tidak punya waktu untuk melakukan operasi. Oh, Dr. Shaw, pesawat berguncang hebat. Mohon kembali ke kursi Anda. Permisi, saya perlu bicara dengan kapten. Ini melanggar aturan kami. Mohon kembali ke kursi Anda. Jika pesawat mendarat di Nanjing, aku harus melewatinya. Kami tidak bisa menyelesaikan proses ini sama sekali. Ini menyangkut nyawa pasien. Tolong. Tunggu sebentar. Selamat datang, Kapten. Dokter ingin berbicara dengan Anda. Berikan dia panggilan. Terima kasih. Halo, kapten. Halo, dokter. Silakan bicara. Pasien di Shanghai. Jantung menunggu. 2 tahun lalu. Jika Anda memutuskan mendarat di Nanjing, saya harus melewatinya. Saya tidak bisa menyelesaikan proses tepat waktu. Jadi silakan. Pasien ini dalam bahaya. Kami tidak ingin mendarat di Nanjing. Bandara Shanghai akan tutup pukul 10 malam. Sibuk kami akan turun di Shanghai sesuai jadwal. Mall lalu lintas tidak akan diizinkan untuk pendaratan pesawat apapun. Kapten, iyalah. Donor jantung ini. Dia akan mengambil istrinya untuk melakukan tes kehamilan. Tapi mereka terlibat dalam kecelakaan mobil di jalan. Untuk perlindungan istrinya dan janin, dia sayangnya meninggal. Oleh karena itu, jantung ini. Apakah ada antisipasi di kedua keluarga? Yang mana? Kapten, tolong lakukan sesuatu. Dokter, silakan kembali ke kursi Anda. Saya butuh waktu untuk memikirkan ini. Terima kasih. Dr. Shaw, silakan kembali ke kursi Anda dulu. Terima kasih. Silakan kencangkan sabuk pengaman Anda. Kapten, saya siap. Untuk transfer ke Nanjing. Saya menunggu perintah Anda. Aku menunggu. Terbang. Bagus. Pak Mayer, ada sini. Mereka turun drastis. Pasien tidak akan bertahan. Di mana jantungnya? Oh, Bosch. Kami menghubungi bandara. Karena kondisi cuaca buruk, dan bandara sudah ditutup. Pesawat tidak bisa mendarat di Shanghai. Xiao Bai, aku akan mengalihkan pesawat ke Wuxi. Apa? Waksi? Shanghai 2077. Diterima. Permintaan pengalihan ke Wuxi. Garis depan badai petir akan segera mencapai Shanghai. Bandara Wuxi akan segera ditutup. Kamu hanya punya setengah jam. Apakah kamu? Aku yakin kamu akan beralih ke Wuxi. Ya. Pesawat memutuskan. 2077, dialihkan ke Wuxi. Permintaan pendekatan berkecepatan tinggi. Pendekatan berkecepatan tinggi. Oak, Captain. Tahu? Para penumpang yang terhormat, pesawat kami akan tiba di Bandara Internasional Sunan Shuofang dalam 15 menit. Harap kencangkan sabuk pengaman Anda dan tutup meja makan. Kembalikan kursi Anda ke posisi tegak sempurna. Matikan komputer dan perangkat elektronik. Terima kasih. Oh, Dr. Shaw. Sudah terlambat. Kita semua sudah melakukan bagian kita. Aku sangat ingin kamu mendengarku. Kamu dan bayimu. Detak jantungnya. Dokter, tolong turun dari pesawat dulu. Kami sudah mengatur. Kamu punya jalur sendiri. Kami berharap operasinya berhasil. Terima kasih. Antakmu. Tolong. Dr. Shaw, kami akan membantu menghubungi dengan helikopter penyelamat.
Apa kata pemimpin? Mereka bilang Tuan Li mengeluh ke atasan. Begitu turun dari pesawat, dia bilang kami melanggar keinginannya. Kami tidak membiarkannya turun dulu. Penundaan penerbangan juga membuatnya banyak kesulitan. Dia tidak hanya berniat menuntut ganti rugi, dia juga akan meminta presiden menghukummu. Tuanku. Perusahaan kami baru saja menerima pemberitahuan. Dia meminta kami segera kembali besok, setelah badai petir berakhir. Sepertinya tentang mengalihkan penerbangan ke Wuxi. Sikap perusahaan terlihat keras. Yu Cheng, kenapa tidak jelaskan semuanya ke pemimpin? Aku pemimpinnya. Aku akan bertanggung jawab. Kritik terhadap presiden itu wajar. Sopan. Sekarang, bersenang-senanglah. Besok hari baru. Itu tidak terlalu penting. Kami akan menginap di Shanghai malam ini. Aku sangat rindu makan nasi goreng siau yang berisi daging. Ayo, aku yang bayar. Tidak heran dia jadi pemimpin. Dia selalu bertanggung jawab atas segalanya. Ayo pergi. Maid. Sayang, kamu belum makan seharian. Sayang. Keluarlah dan makan malam. Dia tidak menyentuh makanan. Ada masalah? Setelah lapar, Siapa di sana? Berani-beraninya kamu datang lagi? Tidak tahukah kamu sangat menyebalkan? Hello, Paman. Aku berikan sayang. Minuman favoritnya adalah teh susu. Sayang tidak suka teh susu. Jia mengsingkainya. dia tidak menyukainya. Jia mengsingkainya. Dia benar-benar tidak menyukainya. Hehehe. Meskipun kamu tidak menyukaiku. Harus. Apakah kamu mencintai bayi? Ini yang ulik. Dia pasti siap minum. Silakan masuk. Silakan masuk. Pamanku, Ebiku. Aku telah diusir darimu. Tanpa menyelesaikan pembicaraanku denganmu. Sebenarnya, keluargaku baik-baik saja. Suami kakak perempuanku adalah manajer pertama di agen properti. Kakak perempuanku yang kedua adalah seorang pemimpin pesawat. Dia adalah seorang kapten di China Airlines, pemimpin perempuan pertama. Ia banyak kelas departemen. Tingkat departemen. Pekerjaan baik kakakmu dan iparmu. Kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Paman, Bibi. Sebenarnya, pekerjaanku di bar. Hanya untuk belajar model manajemen. Aku baru saja memulai proyek wirausahaku. Aku harus teguh dalam pekerjaanku. Katakan padaku. Apa yang kamu pelajari? Aku ingin mengembangkan si kelompok. Model manajemen operasi keseluruhan. Ini berbasis internet. Dan industri bar. Apa artinya itu? Jia. Mengintegrasikan aplikasi manajemen, aplikasi staf digital dan pemasaran, dan aplikasi hiburan pelanggan. Setelah itu, manajer bar dan staf akan bisa balance dan mendapatkan konektivitas dan tambatan antara beberapa lokasi. Karena itu, kami dapat meningkatkan efisiensi manajemen. Kami juga bisa menganalisis apa yang disukai dan tidak disukai pelanggan melalui data. Ini akan meningkatkan konsumsi. Dia sedang memikirkan rencana masa depannya dengan hati-hati. Kamu menjadi? Hei Chenla, aku dengar dari Baby bahwa kamu punya inisiatif. Kamu punya hal-hal baik. Tapi sebagai orang tuanya, kami masih perlu melihat apa yang benar-benar kamu miliki. Jika kamu benar-benar ingin menikahi Baby, kamu harus punya sesuatu yang dasar. Aku tahu, Tante. Apa yang kamu tahu? Antara Siput dan Keong. Hanya satu kebetulan. Tapi Keong terlihat jauh lebih cantik. Ini berlaku untuk anak-anak kami. Anak-anak yang punya rumah. Mereka akan lebih baik dan lebih bisa diandalkan. Kamu sangat pengertian. Tolong bantu aku kirim video pendek ini. Oke, keluarga berdonor jantung. Ini. Ini yang terbaik. Untuk istrinya. Dan untuk anaknya yang belum lahir. Bagus. Dr. Sao, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ini Sami. Oh, Dr. Shaw. Sekarang aku memikirkan momen itu. Betapa menakutkannya. Berkat kedatanganmu lebih awal. Dengan helikopter. Kalau tidak, kondisi pasien sudah tidak ada harapan. Apa maksudmu? Sebelum kamu datang, pasien sangat sakit. Ini berarti, bahkan jika perjalanan akan tiba, di Shanghai tepat waktu, pasien mungkin tidak akan bisa menjalani operasi. Bukan begitu? Bukan mungkin tidak. Melainkan, itu tidak mungkin. Dr. Shaw, berkat pengaturan kapten untuk helikopter, kami tiba lebih awal.
Yuching, Dengga. Kakakmu sudah pergi untuk menemui orang tua gadis itu. Pernikahan akan segera dimasukkan dalam agenda. Cincin pernikahan, jangan bayar uang apapun. Itu saja. Tapi apartemen. Kamu harus menyelesaikan masalahnya. Tanpa apartemen, Howard tidak akan bisa menikah. Aku memohon padamu hari ini. Aku ingin kamu membeli sebuah apartemen untuk kakakmu. Apakah kamu akan membantunya atau tidak? Jawab aku. Jajuin. Ayahmu tidak makan maupun tidur. Dia hanya menunggumu di sini untuk kembali. Apa yang harus aku lakukan? Kwon Yuching, kakak kedua tersayangku. Yuching, Aku beritahu kamu, pernikahan Howard tidak bisa ditunda. Kamu mengerti posisi ayahmu. itu tidak baik. Dia menunggumu di pintu. Tanya Dr. Shaw. Kamu hanya akan menunggu aku mati. Tidak ada jalan keluar. Kamu hanya akan menunggu aku mati. Tidak ada jalan keluar. Ayahmu tidak makan maupun tidur. Kwon Yuching, Dia hanya menunggu di sini untukmu kembali. Apa yang harus aku lakukan? kakak kedua tersayangku. Yuching, Aku akan memberitahumu. Kamu sangat mengerti posisi ayahmu. Anakku. Kenapa kamu pergi? Tiba-tiba ke Shanghai? Seperti yang kamu lihat, kita sudah setuju bahwa kamu, kemanapun kamu pergi. Aku menelepon rumah sakit, dan aku menemukan ini. Tidakkah kamu tahu betapa khawatirnya aku? Sayang, apakah prosesnya sudah selesai? Sudah makan? Apakah di Shanghai sedang hujan? Apakah kamu akan pulang besok? Kapan? Sayang, aku memasak sup ayam dengan jamur cordyceps untukmu. Ayamnya dari desa. Aku tahu kamu baru saja operasi. Aku menyimpannya untukmu. Pulang lebih awal. Jangan biarkan ibumu khawatir. Sayang, mengapa kamu tidak membalas di WeChat? Kamu di mana? Pegang. Biarkan aku melihat. Kamar mandi. Aku bersihkan kamar mandi. Untuckmu. Oke, knock. Untuk diingat, ketika kamu tiba di hotel, pergi ke supermarket terdekat. Beli untuk dirimu sendiri. Spray sekali pakai. Sudah makan malam? Seperti yang kamu lihat. Sekarang jam berapa? Kamu belum makan malam. Seperti yang kamu lihat. Tanpa ibumu, waktu makanmu tidak akan teratur. Akan sulit. Pergi makan malam. Aku menunggu. Ambil foto makananmu ketika kamu makan malam. Anakku sayang, selamat tinggal. Oak. Baik, Yuching, aku akan memberitahumu. penumpang pesawat ini kejam. Uangnya tidak cukup. Dia ingin menghukummu. Pendaratan darurat di Wuxi. Setelah hukuman diselesaikan, kamu harus mengucapkan selamat tinggal. Posisimu sebagai pemimpin pelatih. Baiklah, kita bicarakan itu besok. Aku akan tidur. Nona, apakah kamu tidak enak badan? Saya seorang dokter. Kenapa kamu di sini? Dokter Shaw, Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah haid baru-baru ini? tidak. Aku lalu berlari. Aku merasa sakit di perut. Biarkan saya memeriksamu.
Terima kasih. Apakah sakit saat saya menekan? Ya, di sini. Apakah sakit? Ya, baik. Di sini? Baik. Di sini? Ya, Apakah di sini? ya. Saya menekan lebih keras. Apakah ada perubahan pada rasa sakitnya? Atau seperti sebelumnya? Sakit di sisi kiri bawah. Tidak bertambah parah saat ditekan. Tidak berubah saat diberi tekanan lebih besar. Ini berarti rasa sakitnya bukan patologis. Mungkin kamu sedang banyak tekanan. Ini menyebabkan sakit karena kejang usus. Terima kasih. Aku akan baik-baik saja jika duduk di sini sebentar. Lalu, aku akan kamu sakit. Tidak. Aku tidak akan pergi ke rumah sakit. Baiklah, di zaman ini. Kenapa masih ada orang yang menolak berobat karena takut sakit? Ayo, Aku serius dengan apa yang kukatakan. Oke, kamu. Yah, aku. Maafkan aku. Ya, sebuah rasa tekanan yang sangat besar. kamu tinggal di mana? Bisa aku temani kamu pulang? Bagus. Ayo pergi. Kamu baiklah. Aku bisa berjalan sendiri. Aku bilang, turunkan aku. Aku tanya lagi. Kamu yakin tidak mau pergi ke rumah sakit? Latihan. Demi perubahan. Sangat sakit. Aku bisa melakukannya. Tidak masalah. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Oke, angkat bajumu. Apa? Kompres panas. Aku akan melakukannya sendiri. Apa ini? Panas sekali. Patuhi dokter. Harap ini tidak menyakitimu. Santai saja. Ini panas sekali. Ini hanya bekerja jika cukup panas. Bagus. Kamu merasakannya? Tanganmu mulai memerah. Aku baik-baik saja. Aku merasa. Aku mulai membaik. Sepertinya aku merasa lebih baik. Terima kasih. Kenapa kamu di Shanghai? Aku keluar untuk lari larut malam. Apa yang membuatmu stres? Pasien harus menjawab. Tanya dokter. Setiap hari, aku membuka mataku. Aku merasa dikelilingi orang. Mereka bergantung padaku. Dan tidak ada yang berbagi bebanku. Tidak ada. Dia bisa membantuku menyelesaikan masalah. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Bertahanlah, teruskan. Terkadang aku merasa kasihan pada diriku sendiri, tapi aku tidak punya pilihan lain. Apakah kamu tahu? Di mana letak otot terkuat? Di tubuh manusia. Jantung. Kamu benar. Aku sudah melihat banyak pasien. Dan aku tahu betapa rapuhnya jantung itu. Semakin kuat jantungnya, tekanannya semakin berat yang harus ditanggungnya. Jika tekanan tidak ditangani dengan baik, jantung mudah terluka. Oleh karena itu, mengisolasi diri tidak dianggap keberanian, perasaan tidak dianggap pengecut.
Terima kasih telah memberitahuku. Tentu saja. Terima kasih sudah merawatku. Ini tidak akan menyakitimu. Kejang usus. Tidurlah lebih awal. Selamat malam. Selamat malam. Paman, Bibi, kalian sudah sampai. Baru saja. Silakan duduk. Tidak di sini. Aku akan duduk di sini. Xiawang ada di sini. Silakan duduk. Ini. Paman, Bibi, senang bertemu kalian. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Wang Xiao. Aku berusia 29 tahun. Anggota Asosiasi Akuntan Publik Bersertifikat. Bersertifikat dengan jalan baru. Aku punya apartemen baru. Dekat Jalan Lingkar keempat. Aku sudah melihat foto Li Bei. Dia tipe favoritku. Paman, Bibi, ini. Dia adalah sepupu Li Bai. Senang bertemu denganmu. Sepupuku. Tolong pilih aku. Aku bekerja di perusahaan ayahku. Ini adalah perusahaan internet. Aku terutama bekerja di sana memoles. Aku. Tidak ada apa-apa di keluargaku. Kecuali rumah-rumah. Jika paman dan bibiku menyukainya, kalian bisa pindah rumah kapan saja. Aku suka anak-anak. Karena rumahku besar. Anak-anak bisa naik sepeda. Di ruang tamu. Atau mengadakan pesta. Itu bukan salah. Aku sedang mencoba untuk bermigrasi. Jika paman dan bibiku menginginkan. Dalam hal itu juga. Kita bisa bermigrasi bersama. Pamanku, bibiku. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Ini berarti, kalian perlu bangun. Lihat dirimu sendiri. Banyak pria hebat. Mereka sangat mencintai putri kami. Di mana apartemenmu? Kami tidak melihat satu batu bata pun. Mengapa aku mengundang? Dia hidup sengsara bersamamu. Untukku kami. Sudah jelas sebelumnya. Jika kamu tidak bisa membeli apartemen, kami tidak akan memaksamu. Aku tahu kamu tidak ingin. Dicegah untuk bahagia. Bukankah begitu? Ya. Hari ini aku akan memberimu kata-kataku. Ayahku. Ibuku. Mulai sekarang. Aku adalah anakmu. Marie Bersatu. Eight upon apartment. Selama kamu menginginkannya. Baik itu gunung pisau. Atau lautan api. Aku rela melakukannya untukmu. Apakah kamu serius menjadi anakku? Bagus. Luar biasa. Jadi ajak orang tuamu untuk pergi bersamamu. Mari kita klarifikasi ini secara langsung. Beritahu aku di mana ini. Lily Caberdulwan. Kita sepakat untuk datang bersama. Jika Power tidak menyelesaikan masalah, siapa yang akan melakukannya? Itu harus datang lebih dulu. Jangan menyalahkannya. Kamu hanya memanjakannya. Sekarang sudah seperti ini. Camel. Kebahagiaan, itu saja. Bagus. Jangan basi lagi. Bagaimana tempatnya, ayah? Ya, oke. Tidak itu bagus. Lily, aku sudah memilih tempat yang tepat. Bukankah begitu? Di sini, ayahku, ibuku. Kalian sudah datang. Ya. Senang bertemu dengan di sini. Kalian datang lebih awal. Ayahku, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini luar biasa. Sayang. Yang aku sebutkan padamu. Paman, Bibi, senang bertemu denganmu. Aku Li Bai. Luar biasa. Senang bertemu denganmu. Ini ayahnya baby. Ini ibunya baby. Kamu lebih tua dariku. Kamu harus memanggilku kakak. Namaku Li Aigwa. Kwon Yongnian. Terima kasih telah mengundang kami. Selamat datang dan luas. Silakan duduk. Paman, Bibi, silakan duduk. Bagus. Silakan duduk, Paman, Bibi. Silakan masuk. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Dan duduk, Paman, Bibi. Ya, oke. Bagus. Bagus. Apakah lalu lintas lancar? Ya, bagus. Ya, sudah berapa lama kamu di sini? Sebentar saja. Silakan. Anak-anak bersama. Setengah tahun. Sekarang dua keluarga duduk. Akhirnya, sekitar satu meja. Benar kan? Ya. Kami baru tahu. Tentang anak-anak. Benar? Bayi. Sungguh luar biasa. Benar kan? Ya. Kekuatan, kamu lihat sendiri. Bayi seharusnya dibawa. Pulang lebih awal, mari kita temui dia. Ya. Aku berpikir, pada waktunya, ayah. Ayah, silakan minum tehmu. Bagus. Oak, power. Ibu teh. Terima kasih, Lily.
Silakan minum. Ya, silakan. Silakan minum. Kami akan melakukannya sendiri. Aku tidak haus. Kamu minum, silakan. Ayahku. Bagaimana kalau memesan hidangan sekarang? Ya, aku lapar. Ya, lapar kan? Benar? Silakan, pelayan. Tolong berikan saya menunya. Ayahku, ibuku. Ada yang ingin kalian coba? Urus sendiri. Mereka mengizinkan, lakukan saja. Oke, saya akan. Bagus. Ini terlihat enak. Ini terlihat bagus. Itu saja. Bayi suka ini. Lalu ini. Oke, pesan satu hidangan. Sang Shuyo, kamu suka ini? Aku lebih mencintainya. Kalau begitu pesanlah. Bagus. Hinjia, apa yang ingin kamu coba? Tolong lihat. Lakukan itu. Tolong. Bagus. Ayo, biarkan aku melihat. Jadi aku akan. Oke. Kenapa ini tidak diminta? Bayi lebih mencintainya daripada siapapun. Dan aku ingin ini. Sup juga. Ini bagus. Hei pelayan. Kami ingin ini. Oak, tolong tunggu. Selera orang tuaku tidak kuat. Tolong kurangi garam. Bagus? Tunggu. Rasa kuat. Kami juga ingin mau swewang. Oak, tolong tunggu. Silakan. Oak. Lily. Cari pelayan. Tanyakan banyak tentang hidangan panas. Hanya ada beberapa hidangan di meja. Bagus. Hei pelayan. Bagaimana dengan hidangan panas? Kenapa ini sangat lambat? Ayahku. Lily. Tanyakan pada pelayan tentang serbet. Ini tidak cukup. Ini dia. Oh ayahku. Kamu suka memesan dari pelayan. Kamu bisa melakukannya sendiri. Aku akan melakukannya. Oh sayang, kamu suka itu, Nuroli, kan? Aku akan membawakannya untukmu. Paman, Bibi. Hai dengan Song Sejio. Ini hidangan terkenal. Silakan datang dan makan. Oak. Sayang, silakan makan. Oak. Oh melamku. Dia baik dan perhatian. Dia mengenal baby. Dan perasaannya. Lihat betapa baiknya dia dirawat. Serahkan putri kita padanya. Tidak perlu khawatir. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membicarakan pernikahan? Oke, bagus. Oh ibu mertuaku. Aku dengar bahwa Lily menghadapi masalah dalam membeli apartemen. Tidak pernah. Akan menganggap masalah ini. Tiba-tiba. Kita tidak punya waktu untuk diskusi. Nanti akan menjadi. Satu, jika ada masalah, beritahu kami dan kami akan menyelesaikannya bersama. Ya, aku pikir membeli apartemen tidak penting. Aku punya ide. Mengapa tidak kamu beritahu kami? Ya? Beritahu kami. Oke, aku ingin. Lily adalah putra kami. Chairman Aksu. Biarkan dia menjadi anakku. Maka tidak perlu membeli apartemen. Biasa. Tapi anak-anak mereka harus membawa. Margalie, kalian berdua tahu. Sekarang kami terbuka. Ya. Kalian seharusnya tidak keberatan. Bagus. Kami tidak terbuka. Seperti yang kalian berdua katakan. Sejujurnya, dia adalah satu-satunya anak laki-laki keluarga Guan selama 3 generasi. Seperti yang kalian lihat, kami membesarkan anak kami untuk menjadi Chang Minuso. Menurutmu ini pantas? Terdewa, kami tidak punya pilihan lain. Semua ini demi anak-anak. Kita harus berkompromi. Ini hanya saran. Kita harus bertanya. Anak-anak menyampaikan pendapat mereka. Lily, bagaimana menurutmu? Aku selalu merasa, aku adalah beban keluarga. Aku tidak ingin menyusahkan orang tuaku. Sekarang orang tuaku aku. Sangat. Tentu saja aku ingin menjadi Chang Minuso kalian. Bagus. Atau, Lao Guan, dasar bodoh, makanlah sedikit. Ayahku, ibuku, kenapa kalian berdua tidak membicarakannya nanti? Tidak apa-apa. Kami akan menikah setelah 2 tahun. kalian berdua tidak tahu apa-apa. Diamlah. Kami hanya membicarakan hal ini. Belum diputuskan, kan? Bagus, ayo pulang. Kami, kedua keluarga, sedang memikirkannya. Termasuk pernikahan. Selain itu, kami ingin. Anak-anak kami harus bahagia. Jaja. Kami melakukan ini untuk anak-anak kami. Terima kasih. Apa yang dikatakan Xiaoshan? Sekarang kita menunggu hasil penyelidikan. Jadi kamu tidak bisa bepergian. Berapa lama ini akan berlangsung? Kami tidak tahu. Baik. Pria itu melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa. Pemimpin kami tidak bisa. Ya, aku sudah melakukan yang terbaik. Jika hukuman sudah ditentukan, aku menerimanya. Aku sudah cukup sibuk. Istirahat. Operasi seharusnya dilakukan tadi malam. Aku sudah terlambat. Pasien tidak bisa menunggu. Kamu bukan terbuat dari besi. Ibuku meneleponmu berkali-kali.
Kenapa kamu tidak membalasnya? Dia juga mengabaikan pesanku di WeChat. Apakah kamu sudah kembali ke rumah sakit? Begitu kamu tiba di Shanghai? Terlalu sibuk tidak baik untuk kesehatanmu. Kamu adalah seorang dokter. Kamu lebih tahu daripada ibuku. Jangan biarkan ibumu khawatir. Baik? Xiaolu, simpan catatan pendaftaran. Di arsip. Oak, Naonya Shaw. Kekaku Xiaolan. Direktur Wang, sebentar, izinkan aku memperkenalkanmu. Perantara yang luar biasa ini. Xu Xiaolan. Nyonya Shao, aku sudah mendengar reputasimu. Tidak berani. Kekaku. Ini, mereka adalah perantara. Di lingkungan kebahagiaan. Mereka punya masalah besar. Mereka ingin nasihatmu. Tidak masalah. Ayo bicara di kantor. Bagus. Oak, tolong. Astaga. Look. Astaga, adikku Xiaolan. Sekarang kamu lihat situasinya. Mereka datang ke sini hari ini. Karena ini, Ya, benar. ini adalah orang yang memiliki masalah hubungan. Di lingkungan kebahagiaan. Tolong pilih beberapa keluarga teladan. Bantu mereka sedikit. Berikan mereka ceramah yang baik. Ya, itu benar. Tidak masalah. Tolong bawa aku ke sana nanti. Perhatian. Kakak kedua kembali. Bagus. Kita bicara tentang membeli apartemen itu hari itu. Sekarang mari kita adakan rapat. Luar biasa. Bagus. Rapat tanpa ibuku? Tentu saja. Akulah yang dimaksud. Aku mewakili ibumu. Itu saja. Ini telah berubah. Sifat masalah ini mendasar. Pernikahan power. Tidak ada ruang untuk diskusi. Ambil semua uang yang kamu taruh di kantong ibumu. Mari kita anggap itu uang. Kami meminjamnya darimu. Kami akan mengembalikannya padamu. Tanpa diskon apapun. Ayahku. Kamu bilang itu. Keluargamu. Kamu meminjamnya dariku. Aku ingin tahu. Apakah kamu akan membayar kembali? Dan berapa lama? Apakah kamu akan membayar cicilan? Atau sekaligus? Guan Yuqing. Itu jahat sekali. Kamu adalah putri. Apa kamu mengenai utang dengan sendiri? Kamu luar biasa. Tidak. Xia Yuqing. Kamu harus lebih pengertian. Orang tua gadis itu bilang, kalau kita tidak punya uang untuk beli apartemen, aku harus berasal dari keluarga Shang Menaxiu. Aku, Guan hanya punya satu anak laki-laki. Aku tidak boleh kehilangan muka. Ayahku. Kesehatan ayahku semakin memburuk. AO Parenti Pertanker. Bagus. Tidak apa-apa kalau kamu tidak kasih aku uang. Jadi apartemennya. Siap. Dekorasinya sederhana saja. Aku akan menikah di sini. Percaya. Aku baik-baik saja, ayah. Yuqing, kamu lihat kakakmu? Betapa pinggirnya dia. Tapi ada satu hal. Tidak apa-apa kalau menantu perempuan tinggal dengan keluarga suami. Tapi tinggal dengan kakak ipar. Aneh bahkan di zaman sekarang. Maksudku. Adikku. Tidak bisakah kamu pindah? Bagus. Karena kamu akan menikah di sini, aku yang pindah. Kamu lihat? Kamu terlihat sangat cantik sekarang. Tapi aku punya satu permintaan. Saya ingin dari sertifikat. Rumah? Aku rugi biaya kuliah. Bukan begitu? Asal kamu hapus namamu. Kita akan setara. Bagus. Kenapa kamu kamu sebagai hadiah pernikahan? Bisakah kamu berhenti menyebut-nyebut? Biaya kuliah? Asal yang harus aku kembalikan. Sekarang, mari kita bicara tentang apartemen. Hapus namaku dulu. Benar? Lalu hapus nama ayah dan ibuku. Benar? Apakah ini rencanamu? Apa yang kamu bicarakan? Kamu pikir aku siapa? Aku tidak sepintar kamu. Apa yang kamu lakukan? Melawan pencuri? Melawan kamu. Aku beritahu kamu. Aku bisa pindah dengan baik. Hapus namaku? Ini tidak mungkin. Ayah, kamu dengar itu? Kamu dengar itu? Sejak cincin itu dibeli, aku menahannya berkali-kali. Tapi itu tidak bagus. Aku tidak pernah merasa puas. Ayah. Jika kamu punya cucu, namanya Li. Jangan salahkan aku. Atau percaya. Ini omong kosong. Aku baru saja memujimu. Aku hanya sangat perhatian. Aku. Cukup, kamu sudah cukup. Kamu lihat, mana yang lebih umum? Kita menuju ke sana. Lihat, gedung ini, kamar 101. Mereka sebenarnya baik, dengan hati yang hangat. Tapi mereka lebih suka anak laki-laki daripada perempuan.
Mereka hanya memanjakan anak laki-laki mereka. Anak laki-laki itu tidak punya pekerjaan. Tinggal 5, mereka teleponnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku akan menelepon. Selamat datang. Bu, ada telepon. Aku baru saja menyelesaikan prosedur bedah. Hari ini aku selesai lebih awal. Aku sudah menyelesaikan operasinya. Kamu di mana sekarang? Aku akan menjadi mediator dalam perselisihan keluarga. Ini akan segera berakhir. APA? Makan malam bersama. Yuk, Luar biasa. tolong kirim alamatnya. Aku akan mengirim lokasiku nanti. Jangan lupa jemput aku. Bagus. Anakku. Anakku, kamu hebat. Jangan hentikan aku. Jangan hentikan aku. Apa yang kamu lakukan, ayah? Jangan hentikan aku, ayah. Kamu harus mendengarkan aku. Kamu seorang pria. Jangan hentikan aku. Tenga, Howard. Jangan hentikan aku. Jangan bodoh. Aku bilang. Kamu tidak bisa menghentikanku. Kamu tidak bisa. Kita bisa bicara. Aku akan bicara dengan ibu nanti. Tidak. Aku seorang desainer hari ini. Untuk meninggalkan ruangan ini. Omong kosong apa ini? Tidak. Siapa di sana? Lao Guan, buka pintu. Aku Xiao Kui. Dalam perjalanan. Pak Direktur, kenapa Anda datang? Terdoa. Apa yang ribut-ribut ini? Tidak, hanya. Maklar terbaik di distrik Chunyang. Dia datang untuk memberikan ceramah di komite lingkungan. Dia di sini untuk membantumu. Jawan Zhongnian. Pak Manager, Anda sedang sulit. Sebenarnya, tidak ada perselisihan di keluarga saya. Kami tidak membutuhkan bantuan apapun. Mengapa Anda tidak membantu orang lain? Terdoa. Ada perselisihan di setiap keluarga. Tidak ada salahnya dalam hal itu. Jelaskan mengapa. Itu akan baik. Baiklah, Naomi Shaw. Silakan hubungi Lao Guan. Saya akan melihat keluarga lainnya. Sibuk. Jangan pergi, Pak Manager. Anak muda. Saya percaya. Anda adalah orang yang paling menderita. Bicaralah dengan bibimu. Saya senang melihat Anda, Bibi. Silakan masuk, Bibi. Bagus? Saya akan memberitahu Anda secara detail. Bagus, Power. Tidak. Bibi, silakan duduk, Bibi. Silakan duduk di sini. Apakah Anda haus, Bibi? Bibi saya, seperti yang Anda lihat. Ketika saudara perempuan kedua saya pergi ke universitas. Menghadayakan. Pengorbanan yang besar. Sekarang, saya akan menikah. Saya membutuhkan bantuannya. Dia tidak tahu berterima kasih. Tolong bersikap adil kepada saya. Seperti yang Anda lihat, siapa yang benar dan siapa yang salah? Ayahmu hanya memiliki satu anak laki-laki. Pernikahan sangat penting. Dia tidak membantumu. Tidak, dia tidak. Dia membantumu. Sungguh saudara yang baik. Tengarken. Mata ahli. Personar. Sangga Semerlang. Saya percaya. Ini seharusnya membantu Anda sekarang. Adapun pernikahan dan membesarkan anak. Hidup dan bekerja. Dan mendukung orang tuamu. Dia juga butuh bantuan. Oh, babyku. Aku tidak berani meminta terlalu banyak. Asalkan dia setuju. Aku akan bersyukur kepada langit dan bumi. Bagus. Jika dia melakukan semua ini untukmu. Semua tugas dalam hidup ini. Lalu untuk apa kamu hidup? Jika kamu terombang-ambing dalam hidup tanpa mencapai apapun, apakah kamu akan merasa malu? Apakah kamu tidak punya apa-apa untuk dibanggakan dalam hal bakti? Apakah kamu akan merasa malu? Setiap kali kamu dalam kesulitan, kamu berjuang, apakah kamu akan merasa malu? Mengandalkan orang tuamu, kakakmu. Apakah tidak ada satupun dalam keluarga ini yang bisa lepas? Apakah kamu akan merasa malu? Ayah, dia bukan ahli. Katakan sesuatu. Bagus. Anakku masih muda. Ini tidak berarti. Dia tidak akan mencapai apapun di masa depan. Sekarang kakaknya. Hanya membantunya sementara. Kamu harus memberinya kesempatan. Jawan Zhongnian, masalahmu yang paling serius. Kita akan bicarakan nanti. Mari bicara dengan kakaknya yang lain. Kakak keduanya. Guan Yuqing, kamu bicara denganku? Ya, aku bicara denganmu. Camarilla. Silakan duduk di sini. Yah, aku pikir. Kamu harus bersyukur. Kamu punya pekerjaan bagus. Dan gaji yang baik. Tapi di sini dalam keluarga ini, Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk menuruti kamu. kamu tidak bisa keras kepala, kan? Kamu tidak bisa kejam. Pada anggota keluargamu. Bukankah begitu? Kamu salah. Oh, ibu keluarga. Mari kita bicara tentang kamu. Aku percaya bahwa membesarkan anak, seperti menanam pohon, perlu dipangkas. Agar tumbuh dengan baik. Bukankah begitu? Aku ingin berbagi denganmu. Pengalamanku. Aku telah mengabdikan hidupku. Untuk membesarkan anakku. Pengabdian dan ketulusan. Datang dari lubuk hatiku. Aku harus mengendalikan. Aku harus mengendalikannya. Aku perlu tahu.
Akulah yang menetapkan persyaratan. Mari, kita katakan seperti ini. Anakku sekarang sangat berprestasi. Dan sebagai ibunya, aku bangga padanya. Ibu dari keluarga Guan. Ketika aku berbicara, jujur. Maafkan kejujuranku. Aku pikir kamu. Ibu yang tidak bertanggung jawab. Sanggu. Tidak bertanggung jawab. Oh, bibiku. Ketika kamu berbicara tentang aku dan Zenli, aku percaya bahwa ada alasannya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk berubah. Tapi apa yang kamu lakukan? Ibuku, kami sangat jelas. Sebagai putrinya, aku tidak akan membiarkan siapapun menghinanya. Dan kamu baru saja mengatakan, kamu membesarkan anakmu. Dan setelah kemudian, aku meragukan bahwa anakmu bisa bernapas. Ini adalah gaya pengasuhanmu di rumah. Yang lebih muda memotong yang lebih tua, berkata, aku tidak akan membicarakan ini. Baik, mari kembali ke topik tentang anak saya. Dia adalah siswa yang luar biasa saat masih muda. Ketika dia berada di program PhD, dan ketika pekerjaan dimulai, profesinya adalah pemimpin yang luar biasa. Mereka menghargainya. Ini adalah kebenaran. bolehkah saya berbicara sekarang? Ya, kamu boleh. Saya percaya bahwa pendidikan dan posisi tidak bisa mewakili moral yang baik. Lebih baik, kamu peduli pada kesehatan anakmu, psikologis, lebih dari kepedulianmu dengan keluarga kami. Di bawah tekanan ini, rambutnya pasti rontok. Apa maksudmu? Lebih baik untuk merawat Babnek. Kamu tidak punya hak dalam memberikan ceramah kepada istri dan putri saya. Dan anak saya. Baik. Dan anak saya juga kan? Maaf. Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Itu urusanmu. Untuk menerima atau tidak. Misi saya adalah mediasi. Kami tidak mengundangmu kan? Seperti itu, panitia mengundang saya. Kami tidak mengundangmu. Ke rumah kami. Ya. Anak saya. Eyo. Kamu lihat. Ini anak saya. Sudah selesai? Ini ibumu? Keluarga ini memiliki moral yang buruk. Tidak. Tolong perhatikan kata-katamu. Ibu, Keluarga macam apa ini? ayo pergi. Masalah keluarga mereka tidak bisa diselesaikan. Dalam satu hari, Kami minta maaf. kamu lihat. Ini hasil dari didikan yang baik. Saya, aku tidak akan lihatmu pergi. Jangan pernah datang saat kamu punya waktu. Oke, oke. Sifatnya seperti apa? Aku beritahu kamu. Ini karena aku tidak suka anaknya. Jadi hari ini dia datang untuk balas dendam. Ayahku? Kamu kenal bibimu? Aku pernah melihatnya di resepsi pernikahan di Taman Rakyat. Sifatnya seperti apa? Di pertemuan itu, semua orang memperhatikannya. Lihat bagaimana dia memuji anaknya. Dan aku menyampaikannya. Aku akan katakan seperti ini, jika anak seseorang menikah, anaknya, itu adalah nasib buruknya. Jangan bandingkan. Dia punya anak laki-laki, aku juga punya anak laki-laki. Baik atau, ayah jangan marah. Tidak, marah jangan marah. Ayahku selalu percaya. Kedua ayah, oke cukup. Cukup jangan marah. Nikmati. Terima kasih. Sama-sama. Makan di sini mahal. Berapa harganya? Ayo Elsa, sudah lama. Mari bersenang-senang malam ini. Minta apa saja yang kamu inginkan. Bagus. Lihat betapa baik hubungan kita. Keluarga kita harmonis. Lihat keluarga Guan. Suaranya sangat berisik. Bagus. Anakku, ada apa denganmu? Kenapa kamu minta maaf? Kamu harus membantu ibumu. Ibu, ada banyak sekali. Aku khawatir kamu akan rugi. Ya, ini anakku. Silakan saja. Ya, silakan. Direktur Wang. Oke, aku akan segera kembali. APA? Ada pasien di unit gawat darurat. Aku perlu menjalani operasi. Tidak, aku tidak bisa makan malam denganmu. Saya tidak akan sesuatu selamamu. Berikan tagihannya nanti. Apa kabarnya tuh? Cepat, pergi. Lokasi adalah yang terpenting. Tolong, aku pergi. Selamat malam, Ibu. Oke. Anakku. Ini membuatku sangat bangga. Aku akan pulang untuk memasak mie. Kamu. Linjie, kamu.
Aku melihat bajumu. Itu kotor. Aku tidak menyadarinya. Biarkan aku membawanya ke laundry. Tidak perlu. Aku akan mencucinya sendiri di rumah. Alas, Kamu tidak akan punya waktu. Kupikir bahannya bagus. Mencucinya sendiri akan merusaknya. tidak akan rusak, aku tahu. Seharusnya dikirim ke laundry. Ini harus ditandatangani sekarang. Sarakin Padaku. Oke, maaf atas ketidaknyamanannya. Aku menganggapnya sebagai milikku. Katupnya sudah diganti. Dokter Yang, tekanan darah pasien turun. Ini lukanya, berikan saya pinset. Dokter Yang, lukanya tidak bisa dihentikan. Dokter Yang, tekanan darah pasien turun. Tekan. Tepat di lukanya. Dokter Shao dibawa masuk. Selamat datang. Dr. Shaw, pasien Chen Yu dalam kondisi kritis. Silakan datang. Saya akan segera datang. Ini, bagaimana kabarmu? Ada seperti Handi. Cabang depan yang turun. Untuk pasien. Bisa dimatikan. Bagus, tutup ini. Bagus. Pembuluh darah dekat akarnya putus. Tidak bisa diperbaiki. Ambil arteri mamalia interna. Pasien operasi bebas koroner. Bagus. Oke, oke. Dokter, Dr. Shaw. Dr. Shaw. Dokter Yang. Saya yang melakukan operasi pada saudara saya. Bagaimana kabarnya? Terjadi kecelakaan kecil. Tapi operasinya berhasil. Hebat, hebat. Terima kasih, terima kasih. Silakan selesaikan prosedurnya. Oke, oke, oke. Terima kasih, Dr. Shaw. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, silakan lanjutkan. Dokter Shao. Terima kasih. Saya tidak menyangka. Tidak pernah menjadi dokter yang merawat Siu. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Setiap pasien memiliki dokter yang rawat. Dia adalah pasien di rumah sakit kami. Ini adalah tugas saya. Tidak ada bedanya bahkan jika tidak ada yang meminta saya. Tunjukkan. Kecuali anggota keluarga, tidak ada yang ingin pasien sembuh. Lebih dari seorang dokter. Apapun keadaannya, terima kasih. Ziu. Sangat penting. Untuk keluarga saudariku. Sama. Ini tugas saya. Saya ada urusan lain. Xianleng. Hello. Anda adalah wakil presiden rumah sakit kami, Presiden Chang. Saya kembali sebagai mantan karyawan. Ya. Anda adalah dokter hebat. Di Departemen Bedah Jantung. Anda melanjutkan studi di luar negeri. Saya bergabung dengan rencana bantuan Provinsi Xinjiang. Saya tinggal di sana selama lebih dari 1 dekade. Dan sekarang saya akhirnya kembali. Mengenai pusat transplantasi jantung. Saya serahkan kepada Anda. Lau Gao akan melakukan yang terbaik. Eyo, Langlos. Silakan, Presiden Chang. Silakan duduk. Saya akan membantu Anda. Baik, terima kasih. Astaga, apa? Lenji. Kenapa kamu datang? Saya membawa sup untuk King Feng. Saya akan membantu Anda. Tolong berikan kepada saya. Perhatikan. Bagus. Astaga. Saya meminta kepala koki. Panaskan supnya. Sudah siap. Dan ember isolasi. Terima kasih. Sebanyak ini? Sudah disterilkan? Ini untuk King Feng. Ini King Feng. Kami sangat sibuk sepanjang waktu. Dia tidak punya waktu untuk makan. Aku akan membantunya mendapatkan makanan. Bagus, bagus. Terima kasih. Bibi, silakan duduk. Kamu bisa menunggunya di sini. Apakah aku akan mengganggumu? Tentu saja tidak. Istirahatlah. Silakan istirahat. Aku sempat berpikir, apakah aku akan mengganggumu? Bagus. Pulang sekarang untuk mengambil bajumu. Jah. Baju-baju ini adalah baju anakku. Kenapa kamu? Ya, ini baju King Feng. Dia sangat sibuk, tidak punya waktu. Aku mengirimnya ke laundry. Bawa sekarang. Oke, Linji, apa kamu? Mare watching phone. Apakah selalu seperti ini? Oh, Bebek, ini bukan merawat dia. Bukan apa-apa. Hanya sedikit bantuan. Linji, silakan. Duduklah.
Seperti yang kamu lihat. Kamu dan King Feng. Dua rekan bisnis. Dan kamu merawatku. Dalam hidupnya, Enggak apa, Bibi. Bagus, bagus. Oh, kita bukan teman. Di WeChat. Tidak, belum. jadi mari berteman di WeChat. Bagaimana? Kita bukan teman di WeChat. Tidak mungkin. Silakan scan kodeku.